berjanji astaga.
memberikan penjelasan mengenai yang pertama itu multi if. Ya, multi if ini jika kita menggunakan if lebih dari satu. Nah, contohnya di sini kita ingin mengisi kolom grade. Nah, kolom grade ini rumusnya di sini sama dengan if E4 lebih besar atau sama dengan 90, maka grade-nya itu A. Jika E4 lebih besar sama dengan 76, maka grade-nya itu B. Jika E4 lebih besar dari 60, maka grade-nya itu C, dan selain itu maka grade-nya D. Nah, itu artinya jika nilai Excel pada E4 lebih besar atau sama dengan 90, maka grade yang dihasilkan itu A. Nah, jika nilai Excel pada sel E4 lebih besar atau sama dengan 76, maka grade-nya itu B. Jika nilai Excel pada sel E4 jika lebih besar atau sama dengan 60, maka grade-nya itu C. Dan jika selain yang ada di sini, maka nilai grade-nya itu D. Selanjutnya rumus N. Rumus N di sini fungsinya untuk menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji semua benar dan menghasilkan nilai false jika ada salah satu atau lebih pernyataan yang benar salah. Nah, di sini contohnya kita ingin mengisi kolom keterangan. Nah, kolom keterangan di sini akan menghasilkan nilai kompeten atau tidak kompeten apabila nilai teori atau prakteknya itu lebih dari 70. Nah, contohnya di sini. Nah, langsung kita masukkan rumus if n E6 nilai teori lebih dari 70 dan F6 lebih dari 70, maka hasilnya kompeten atau tidak kompeten, tidak kompeten. Di sini keterangannya akan muncul apabila jika kedua kolom kolom E dan F itu bernilai lebih dari 70, maka hasilnya bakal kompeten, dan jika tidak, hasilnya akan tidak kompeten. Nah, selanjutnya rumus OR. Rumus OR di sini digunakan untuk apabila salah satu argumen bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Berbeda dengan rumus N. Kalau rumus N dia apabila terdapat dua argumen, maka dua-duanya harus benar. Nah, kalau rumus OR dia cukup salah satu saja yang benar, maka sudah dianggap benar. Nah, kalau if OR di sini contohnya kita ingin tahu hasil dari apabila tes potensi itu lebih besar dari 85 dan nilai wawancaranya bagus, maka dia akan diterima ataupun diterima. Nah, jika nilai tes potensinya itu kurang dari 85 dan nilai wawancaranya kurang, maka dia hasilnya akan ditolak. Seperti itu. Nah, contohnya di sini if or M6 lebih besar dari 85 dan N6 lebih sama dengan bagus, diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya bagian VLOOKUP. VLOOKUP pada Microsoft Excel itu digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Nah, di sini kita ingin mengisi kolom gapok, di mana tabel referensinya itu ada pada di sebelah sini, yaitu golongan gapok tunjangan. Jadi kita bisa mengambil atau memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP D4, karena kita bisa mengetahui berapa gapoknya berdasarkan golongannya. Nah, di sini VLOOKUP di sini sama dengan VLOOKUP D4. Lalu kita blok semua tabel referensinya. Selanjutnya kita tekan F4 agar
terkunci, lalu kita titik koma 2. Titik koma 2 di sini artinya nomor kolom pada tabel referensi yang ingin kita cari. Nah, kini kan kita ingin mengisi kolom gapok, maka di sini kita lihat pada tabel referensi kolom gapok itu ada pada kolom keberapa. Nah, kolom gapok di sini ada pada kolom kedua, maka kita tulis 2 di sini. Nah, titik koma 0 di sini untuk exact match. Nah, selanjutnya itu lookup. Nah, lookup digunakan pada Excel digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi. Nah, contohnya di sini kita ingin tahu kolom gapok lagi, kolom gapok. Nah, berdasarkan golongan. Nah, di sini kita tulis sama dengan lookup D19. Kita blok D19, lalu kita blok tabel referensi, semua tabel referensinya. Lalu kita tekan Fn F4, lalu kita titik koma 2. 2 di sini juga menunjukkan ada kolom gapok ini ada pada baris keberapa. Kalau VLOOKUP dia ada pada kolom keberapa, dan kalau lookup dia pada baris keberapa. Contohnya di sini kan kolom gapoknya ada di baris kedua. Nah, selanjutnya titik koma 0 0 di sini untuk exact match. Selanjutnya di sini menggabungkan VLOOKUP dengan string left, mid, right. Nah, di sini kita ingin mengetahui nama barang dengan kode. Nah, di sini ada tabel referensi. Tabel referensinya berisi kolom kode dan nama barang. Nah, di sini contohnya di sini kita sama dengan VLOOKUP left, kita blok sel B7, lalu titik 3 titik koma 3 artinya bagian kiri dari kiri 1 2 3. Nah, titik koma selanjutnya kita blok tabel referensinya, lalu kita titik koma 2 titik koma 0, maka hasilnya akan muncul nama barang seperti ini. Nah, begitupun juga dengan VLOOKUP mid untuk mengetahui harga dari kode bagian tengah. Misalnya di sini sama dengan VLOOKUP mid, kita blok sel I7 titik koma 5, kita hitung dari ujung kiri 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya titik koma 5 karena bagian tengah ada 5 angka 1350K. Di sini ada 5, terus ada titik koma, kita blok tabel referensi, lalu titik koma 2 titik koma 0. Nah, begitupun juga dengan VLOOKUP right. Rumusnya itu di sini kita ingin mengisi kolom stok. Nah, di sini sama dengan VLOOKUP right N7, kita blok sel N7 titik koma 3 karena dari kanan ketiga terakhir bagian sebelah kanan itu 1 2 3, lalu titik koma, kita blok tabel referensi ini. Selanjutnya titik koma, lalu kita tekan Fn F4 titik koma 2 titik koma 0, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya bagian lookup dengan menggunakan string left, mid, right. Di sini contoh kita ingin mengambil nama barang dari tabel referensi seri dan nama barang. Bersama dengan lookup left, kita blok sel B7 titik koma 3 dari sini, dari 1 2 3. Selanjutnya
Selanjutnya titik koma kita blok seri dan tabel referensi, seri dan nama barang, lalu titik koma 2 titik koma 0. Selanjutnya halookup mid kita ingin mengisi kolom harga, yaitu sama dengan halookup mid, kita blok kolom B17 titik koma 4 1 2 3 4, lalu titik koma 4 lagi karena dihitung dari 1 2 3 4, lalu titik koma kita blok tabel referensi harga dan status diskon, lalu titik koma 2 titik koma 0, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya halookup right di sini kita ingin ngasih kolom status apakah diskon atau no diskon. Jadi sama dengan halookup right sel B26 titik koma 4 dari sini 1 2 3 4, titik koma kita blok tabel referensi harga dan status diskon, lalu titik koma 2 titik koma 0.